tidak ada kepemimpinan yang diraih kecuali dengan supremasi kekuasaan. Supremasi kekuasaan. Ya, dan tidak ada supremasi atau kekuasaan diraih kecuali dengan asabiyah. Agak sedikit ini ya, sedikit naif gitu. Tapi itu agar terbayang saja pemahamannya. Kalau orang sudah jadi gubernur, ya, udah 2 periode, misalnya tidak boleh 3 periode misalnya, kan harus diturunkan lagi ke klannya itu, klan keluarga, istrinya diajuin. Benar nggak? Tapi dia memiliki nilai kohesi sosial di bawah yang kuat, klan keluarganya yang besar, yang punya perasaan dan interest yang sama. Udah dipimpin keluarga kita lagi daripada jatuh kepada klan yang lain. Istrinya dimajuin 2 periode udah habis, anaknya dimajuin lagi. Nah itu bisa tumbang jika ada lagi kelompok atau klan keluarga yang punya nilai asabiyah yang lebih kuat lagi dari ini, maka bisa diganti dia. Yang kurang lebih kecintaan terhadap kesamaannya itu jauh lebih besar ketimbang yang tadi ya. Betul. Misalnya dalam konteks kekinian saja misalnya Ustaz, ada kelompok yang berkuasa selama 2 periode, lalu kemudian ingin kepentingan kekuasaan itu diteruskan kepada orang-orang sekitarnya pula misalnya. Lalu oleh kelompok lain memandang bahwa ini sudah tidak baik misalnya, ya kan, apalagi dalam aplikasi kekuasaannya itu banyak ketimpangan misalnya. Lalu mereka mencoba untuk membangun dengan kemudian saling mengingatkan antar satu sama lain bahwa kita ini adalah senasib dan sependeritaan gitu ya. Nah, maka kemudian di situ lahirlah kekuatan baru gitu ya, untuk bisa menyaingi kekuatan yang pertama tadi, penguasa yang punya kekuatan itu. Ini bisa gitu. Itu Ustaz, bisa termasuk nilai asabiyah. Nah, itu yang kemudian yang saya bilang tadi Ustaz, yang di awal itu, yang saya bilang ini bagaimana ya, sedangkan yang ini kan kalau misalnya ini tentang asabiyah, kelompok ini pun juga punya asabiyah gitu. Betul, punya. Apalagi dengan bermodalkan dia adalah menjadi penguasa 2 periode sebenarnya. Ya kan? Instansi terkait, lembaga-lembaga terkait yang kemudian dipercayakan misalnya dalam konteks negara terkini, itu kan bisa disetir itu sebelum dia tumbang, sudah menyiapkan itu. Kau harus di sini untuk apa? Membackup kepentingan selanjutnya, begitu lebihnya. Nah, itu yang kemudian tadi bukan karena nilai asabiyahnya yang rusak, tetapi karena kepentingan atau dikarenakan perlakuan orang atau golongan tersebut mengarah kepada sesuatu yang tadi merusak, atau terjadinya kerusakan, kehancuran, inproporsional ya. Tapi kalau disebut apakah itu juga asabiyah? Bisa. Tapi nilai terkecil dari asabiyah itu. Bagian terkecil. Bagian terkecil dari asabiyah. Bisa dikatakan asabiyah, tapi bagian terkecil. Karena membentuk satu keterikatan dalam hal senasib. Dalam hal satu kepentingan yang sama. Kepentingan kita kan korupsi ya. Misalnya ini. Sebenarnya bukan korupsi sih, memindahkan harta negara ke harta pribadi masing-masing, sebenarnya itu ya. Barang umum diprivatisasi gitu kurang lebihnya. Biar agak-agak kurang begitu menyindir. Jadi barang nasionalisasi diprivatisasi ya gitu. Yang itulah. Karena ada satu unsur itu, maka membentuklah nilai asabiyah. Bisa katakan saya bisa. Ya, tapi nilai terkecil. Bukan asabiyahnya yang jelek sebenarnya, tapi kepentingannya yang jelek. Bukan asabiyahnya yang jelek, tapi kepentingannya. Harusnya kan yang disatukan kepentingan kita ini ada kepentingan merdeka. Nah, contohnya begitu harusnya kan. Kepentingan apa? Kepentingan tentang hak masyarakat yang harus dipenuhi. Kita punya kepentingan sama kan untuk memperjuangkan itu. Itu juga nilai asabiyah. Jadi asabiyah itu normatif. Rusak ketika atau salah ketika nilainya yang berubah, atau arahnya yang dibelokkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya yang membentuk asabiyah itu. Tapi jelas asabiyah itu adalah fitrah yang ditimbulkan. Fitrah. Saya kasih quote saja kan. Nah, itu yang sering disebutkan bahwa kekuasaan itu adalah tujuan utama asabiyah. Quote-nya adalah tidak ada kepemimpinan yang diraih kecuali dengan supremasi kekuasaan.
Supremasi kekuasaan. Ya, dan tidak ada supremasi atau kekuasaan diraih kecuali dengan asabiyah. Kalau quote-nya dari kepemimpinan ke asabiyah, tapi penjelasannya harus dari asabiyah dulu, baru kemudian bisa terlihat, oh betul, memang ujungnya kekuasaan. Ketika seluruh asabiyah, ketika golongan yang membentuk bentukan asabiyah, tidak akan ini asabiyah kuat kecuali harus ada kepemimpinan. Itu maksudnya. Yes. Kita semua punya apa, nasib yang sama, terus apa, penderitaan yang sama, visi yang sama, akidah yang sama, luar biasa, perbudakan yang sama, di negara yang sama atau di wilayah yang sama. Terus hanya tinggal melongo-melongo gitu aja, nggak bisa dong. Nggak bisa. Maka dia harus membentuk kepemimpinan di antara mereka. Kenapa? Agar nilai asabiyahnya tetap terjaga, bahkan makin kuat. Karena asabiyah datang fitrah. Fitrah ini harus dilestarikan. Fitrah ini harus dirawat dengan apa? Dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini tidak akan cukup kecuali harus ada kekuasaan. Maka kekuasaan itu adalah tujuan utama dari asabiyah. Itu yang dimaksud. Tujuan utama dari ashabiyah itu adalah kekuasaan. Artinya kekuasaan menjadi tujuan utama ashabiyah. Sama saja lah, dibolak-balik gitu. Pokoknya itulah. Iya. Karena tidak akan muncul kekuasaan kecuali dengan ashabiyah. Kita preteli sedikit-sedikit. Kekuasaan itu lebih umum, ya, lebih luas dibanding dengan kepemimpinan. Kekuasaan itu lebih luas pengertiannya dibanding dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu hanyalah gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang agar ditaati, Pak. Tapi orang ini tidak punya kemampuan untuk memaksa orang dengan menetapkan hukum. Maka harus ada kekuasaan. Kekuasaan adalah pengendalian terhadap paksaan kepada rakyat. Jadi kalau kepemimpinan tanpa kekuasaan itu nol. Dan kekuasaan tanpa kepemimpinan juga itu undang-undang tidak akan jalan. Tapi kekuasaan lebih umum, lebih luas pengertian dibanding dengan kepemimpinan. Nah, kekuasaan ketika didorong, maka kalau tanpa asabiyah dia tidak akan muncul, dia tidak akan berhasil. Ikatannya adalah asabiyah. Maka asabiyah itu sebenarnya menuntut kepemimpinan dan menuntut kekuasaan. Kalau kita potong, kekuasaan adalah tujuan utama asabiyah. Sama saja dibolak-balik. Sama saja. Ini menyangkut soal masalah kelompok kecil yang punya ada nilai asabiyahnya, Ustaz. Dalam upaya secara politis misalnya untuk menguasai ataupun mengalahkan kelompok besar, perebutan kekuasaan. Apakah memungkinkan dia kelompok kecil lalu kemudian punya asabiyah? Bisakah kemudian dia meraih kekuasaan ini? Bisa selama nilai asabiyahnya lebih kuat daripada kekuasaan yang sedang berkuasa gitu ya, penguasa yang masih berkuasa. Jika penguasa tanpa diikat dengan asabiyah, harusnya bisa tumbang dengan kelompok kecil yang memiliki nilai asabiyah yang lebih kuat. Tapi betulkah kelompok kecil ini punya nilai asabiyah yang lebih kuat daripada kelompok misalnya penguasa yang sedang berkuasa? Kalau tidak, maka dia tidak akan mampu menumbangkan itu. Karena kekuasaan yang dijamin atau yang ditopang, sudah pasti ya, kekuasaan ditopang oleh asabiyah yang kuat, dia akan mencaplok kekuasaan lain yang asabiyahnya lebih kecil. Dan asabiyah itu bisa digabungkan dengan asabiyah yang sudah ada di catatannya. Tapi kalau asabiyahnya, satu kekuasaan asabiyahnya ini sama dengan kekuasaan lain yang asabiyahnya juga setara dengan dia, maka hanya akan menjadi rivalitas yang kuat, dan mereka di antara mereka hanya saling membentengi diri saja. Tapi kalau kekuasaan ini yang
terbatas nilai asobiahnya, maka dia bisa bergabung dengan kekuasaan lain yang ingin maju, yang asobiahnya juga tidak lebih besar daripada kekuasaan yang ada. Maka dia bisa digabung dalam struktural pemerintahan. Itu mungkin begitu maksudnya. Ini teori Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan paham. Insya Allah. Pada penjelasan-penjelasan lalu, di pertemuan-pertemuan lalu, Ustadz menyampaikan dan kita membahas soal masalah kelompok kecil yang punya kekuatan, Betul. yang kemudian menguasai kelompok besar yang lemah. Betul, betul. Nah, itu Di ujung peradaban ya. di ujung peradaban. Oke. Wah, luar biasa ya. Ngeri. Nah, apakah kemudian selamanya kelompok kecil yang punya kekuatan ini akan selalu bisa mengalahkan kelompok besar yang lemah ini, Ustaz? Sekarang kelompok besar ini lemah di situ sudah pasti nilai asobiah sudah tidak ada, Pak. Sekarang kelompok besar hari ini, Oh, ini menyangkut soal masalah besarnya dia, lalu lemah ini karena faktor asobianya. salah satunya nggak ada itu, ya? salah satunya itu jelas. Asobiah apa yang dia lakukan di situ? Diikat oleh akidah tidak mau, diikat oleh persamaan nasib tidak mau, bahkan mereka saling menyelamatkan diri. Diikat dengan loyalitas tidak ada, diikat dengan koalisi tidak punya. Mereka hidup sendiri tapi dalam kelompok yang besar. Mereka sebenarnya hidup nafsi-nafsi, tapi kelompoknya besar. Daripada kelompok kecil punya asobiah, nilai asobiah minimal, nilai asobiah yang dia bawa adalah nilai asobiah yang parsial juga sebenarnya, yaitu dengan nilai interest yang sama. Mereka punya visi interest yang sama, menguasai, menghegemoni dari sisi perekonomian. Punya asobiah itu saja sudah mampu meluluhlantakan kelompok besar yang tidak punya nilai asobiah. Aduh. Diikat akidah saja tidak mau kan? Malah kita saling berperang di antara kita. Ya. Ya jelas itu akan dimakan oleh satu kelompok kecil yang punya asobiah. Walaupun nilai asobiahnya tadi kecil, hanya diikat dengan satu unsur saja. Ini terlepas benar atau tidak, ya. Karena asobiah itu normatif, sudah. Ini mohon maaf nih teman-teman semua, jika teman-teman kurang begitu ya, ataupun dalam kondisi mendengarkan percakapan kita ini kemudian telinga teman-teman semua terganggu gitu. Karena memang kita ngobrol sambil cuaca Indonesia ini kurang mendukung gitu. Apa ini karena mungkin soal kita bahas soal masalah kesukuan lalu asabiah, apalagi dikaitkan dengan soal masalah kekuasaan. Waduh, ngeri nih. Seolah langit Indonesia ini kemudian tahu tentang penderitaan Indonesia ini. Asobiahnya ya. Karena nilai besar kalau menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bercerita dengan teori asobiah itu adalah satu ilmu yang terminologinya sebanding dengan terminologi manusia adalah makhluk sosial, dan diterima sampai hari ini. Betul ya. Tidak ada tanpa bentukan asobiah. Kalau saya katakan begini, dengan teori Ibnu Khaldun, asobiah normatif ya. Rasulullah membentuk asobiah, iya, karena Muhajirin Ansar yang dikumpulkan di Madinah di bawah satu ikatan yang sama kan, ikatan akidah yang sama, ikatan persatuan kesatuan, ikatan kemanusiaan, ikatan rasa nasib yang sama, dan ikatan ketakwaan agar semua tunduk kepada Allah, dan agar semua punya ikatan agar selamat dunia akhirat. Itu nilai asobiahnya jelas, sehingga bisa membentuk satu Madinah, satu kota besar. Bahkan pertama kali munculnya pemerintahan Islam ya tentunya di Madinah itu. Begitu. Jadi ini luar biasa dan sangat berpengaruh ya Ustaz, asabiah ini atas kekuasaan gitu. Betul. Ya mungkin saya ada banyak fakta-fakta yang kemudian hari ini terkini nih ya. Betul. Jika memang kita sulit untuk menerka sebetulnya yang menjadi inti daripada Ibnu Khaldun ini apakah kemudian, nah jika dikaitkan ataupun ditarik mundur ke sini dengan relevansi terkini itu banyak Ustaz.
Misalnya saja perjuangan Obama bagaimana menghapus politik apartheid gitu ya. Ya, betul. Ya kan di Amerika misalnya gitu. Betul. Ya saya kira jika kemudian perjuangan itu tidak didasari dengan asabiah gitu misalnya Tidak mungkin. dalam senasib yang sama sesama kulit hitam gitu. Betul. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Politik apartheid itu bakalan terhapuskan gitu ya. Betul. Nggak mungkin juga Obama yang berkulit hitam juga bisa menjadi seorang presiden Amerika gitu. Betul. Dan kemudian kita lihat beliau adalah salah satu di antara yang pertama dari kulit hitam yang kemudian menjadi presiden di satu negara memang mayoritas paling banyak kulit putih begitu kan. Betul. Apalagi jelas-jelas mengampanyekan tentang politik apartheid gitu ya. Betul. Luar biasa. Itu asabiah. Itu nilai asabiah yang dilakukan oleh Barack Obama. Asabiah itu fitrah. Menurut Ibnu Khaldun, asabiah itu fitrah. Jadi ini secara politik pun tidak bisa dibilang bahwa ini adalah politik identitas, tidak Bukan. bisa ya, Iya. karena memang dia pun dalam upaya yang sama untuk memperjuangkan hak dia biar setara, Betul. gitu ya dengan yang lain gitu loh, bahwa lo masa selamanya saya harus ditindas mulu gitu ya, selamanya saya harus menuntun mulu soal masalah ya apa namanya persekusian dan penindasan terhadap kami misalnya. Nah maka ini soal dia mencoba untuk mengangkat harkatnya. Betul. Disetarakan dengan bangsa-bangsa lainnya gitu. Betul. Iya. Dan itu tidak lain berangkat daripada ashabi. Betul. Ya kita saja misalnya nggak usah jadi tinggi-tinggi jadi presiden deh, takut ditangkap. Yang kecil-kecil aja misalnya ya. RT. Jadi ketua RT ini jadi presiden RT loh ya. Ketika saya jadi RT saja, yang harus bantu saya itu kan orang yang paham tentang saya, Ya. yang mengetahui keinginan saya, Betul. yang tahu tentang visi misi saya, Ya. yang mampu merealisasikan apa yang saya inginkan untuk kemanfaatan warga, untuk kesejahteraan warga, kemakmuran warga, untuk pembangunan sebagainya. Ya. Saya akan memilih orang-orang yang punya itu kan, punya Yes. kapasitas itu. Iyalah. Sekretarisnya, bendaharanya, kepala divisinya dan sebagainya, sampai ke jenderal hansipnya sekalipun, ya kita bentuk itu. Itu apakah itu asabiah? Nah, itu asabiah. Sadia. Asabiah itu dibangun dari apa? Dibangun dari koalisi tadi, dibangun dari loyalitas dan dibangun dari kepentingan yang sama. Tapi bagaimana ketika kemudian dituding bahwa itu adalah upaya untuk membangun sebuah dinasti? Sama, jelas dinasti. Betul, itu membangun dinasti. Tapi Dinasti tidak akan muncul, Pak. Kan dinasti itu negara, kerajaan, ya, atau tadi rezim lah katakan. Tidak akan rezim berhasil, tidak akan rezim itu muncul kecuali atas nilai asabiah. itu baik. Itu baik, gitu, Ustaz. Baik itu ketika nilainya, betul, nilai baik. implementasinya baik. Nah, baik. Semua orang mendapatkan impact-nya. Betul. Oke. Yang saya bilang asabiah itu tidak bergenre negatif atau positif. Oke. Asabiah itu genrenya normatif. Normatif dan positif. Positif. Awalnya itu tuh hukum asalnya. Enggak netral. Gitu begitu masuk. Enggak juga ya. Normatif. Lebih cenderung Normatif. kepada positif. Gitu. Normatif positif. Positif. Baru kemudian nilai implementasinya buruk, berarti adalah bukan karena asabiahnya. Itu kecenderungan individunya Iya, lebih betul. terlalu besar ketimbang soal untuk menyetarakan gitu ya, Iya. menyamakan antara satu dengan yang lain itu. Betul. Oke. Ada lagi kira-kira Ustaz? Nah, satu lagi ya. Ya. Ini karena sudah kelamaan. Ya kelamaan. Satu lagi, hambatan dari suku atau golongan untuk meraih kekuasaan itu, hambatannya adalah pertama, dikarenakan larut dengan kesenangan dan kemewahan hidup. Yang kedua, tunduk kepada bangsa lain. Maka itu jadi hambatan terbesar satu golongan, satu suku, satu kabilah, satu bangsa untuk bangkit memimpin. Karena dua itu. Karena memang sudah keenakan di bawah ketek gitu. Iya. Yang pertama itu hambatan untuk menjadi berkuasa dengan baik itu, atau dia minimal memiliki kekuasaan tersendiri, dikarenakan orang-orangnya atau suku tersebut sudah masuk pada fase kemakmuran hidup dan kesenangan hidup. Menikmat saja jadinya. Mereka, kalau bahasa Ibnu Khaldun itu lebih kasar lagi, mereka menikmati hidup.
Mereka hanya tinggal ingin menikmati mata pencaharian yang layak, tinggal makan enak, istirahat yang cukup, punya egois tinggi, royal, kemudian mengikuti gaya penguasa, baik dari pakaian, makanan, bangunan dan sebagainya. Itu meruntuhkan nilai eksistensi asobiyah. Kalau nilai eksistensi asobiyah sudah runtuh, maka punah juga kesukuan dan bangsa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hambatan menjadi kekuasaan tidak akan muncul, tidak akan tercapai adalah karena tunduk kepada bangsa lain, inferior, tidak berani berjuang, tidak punya keberanian, tidak punya pengorbanan. Dicontohkan oleh Ibnu Khaldun adalah sebagaimana ketika Musa membawa Bani Israel ke tanah yang dijanjikan, yaitu Syam. Dipaksa untuk masuk ke sana. Musa alaihi salam sudah mengeluarkan dalil dan mengeluarkan wahyu bahwa harus ke sana. Ini adalah tanah yang dijanjikan. Kita harus berperang. Tidak ada yang mau. Ribuan, tidak ada yang mau. Bahkan ketika dipaksa, mereka malah lebih keras lagi ucapannya. Qalu, mereka berkata, ya Musa, inna fiha qaumun jabbarin lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Itu dalam surah Al-Maidah 22. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya di sana, yaitu di Syam, itu ada suatu kaum jabbarin, kaum yang sangat kuat dan gagah perkasa. Kita tidak akan memasukinya sampai mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, kami akan masuk. Coba, Musa ini sudah kecewa. Intinya, Bani Israel sudah tidak percaya lagi dengan wahyu. Jangan-jangan dibodohi ini. Orang di sana itu banyak bangsa yang kokoh kok. Syam itu bangsa yang kokoh. Ini. Kenapa mereka sampai berpikir demikian? Mereka adalah kaum Bani Israel, itu adalah kaum budak-budak yang ditindas sehingga sudah terbiasa ditindas dan tidak punya keinginan untuk bangkit. Jadi belum apa-apa sudah pesimis dulu. Iya, gitu. tidak punya keinginan untuk bangkit, berani dan siap berkorban, tidak ada. Orang di Mesir oleh orang-orang Kiptiah mereka jadikan budak. Apalagi melihat Syam juga itu adalah orang-orang suku yang kuat, sehingga tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Datang dari situ, Pak. Sehingga membentuk tabiat dan kebiasaan mereka tidak bisa bangkit. Maka menyerah dan tunduk kepada bangsa lain itu sudah kodrat, seolah-olah begitu. Menjadi kodrat. Makanya dia tidak akan pernah maju membentuk kekuasaan. Karena dari situ Bani Israel kemudian dihinakan oleh Allah selama 40 tahun untuk menjadi budak seluruh negara itu, budaknya seluruh bangsa di zaman itu, sampai hilang generasi pengecut itu. Selama 40 tahun kemudian Allah bangkitkan kembali Bani Israel yang punya keberanian, punya akhlak yang baik dan siap berjuang. Maka Bani Israel bisa muncul lagi. Ini Bani Israel ya, contoh Bani Israel, bukan negara Israel, bukan Bani Israel, untuk klaim namanya. Iya, ini contoh kecilnya disebutkan oleh Ibnu Khaldun tentang Bani Israel yang memang dia maunya tunduk ke bangsa lain, memang tidak mau berperang karena tidak punya kekuatan, ya, tidak, tadi sudah inferior lah, karena sudah ditindas bertahun-tahun, ya, sudah dijajah ratusan tahun. Ya mungkin Indonesia juga sama. Dulu jika tidak ada orang yang nyeleneh di kalangan para pemuda, atau tidak ada yang nyeleneh di kalangan para tokoh-tokoh, ini kan tokoh-tokoh ini kan orang-orang nyeleneh sebenarnya. Ini tanda kutip ya. Jangan sampai bahasanya nyeleneh lagi. Konteks ini positif. Konteksnya positif. Ini nyeleneh karena nyeleneh kenapa? Berpikir dengan keumuman pikiran orang Indonesia, ingin berdaulat, ingin berdikari, ingin membebaskan diri dari penjajahan. Ini nyeleneh, keluar dari pemikiran seluruh bangsa Indonesia waktu itu. Segelintir saja dari tokoh-tokoh. Jangan mimpi lu gitu ya. Iya, bahasanya jangan mimpi. Kita nggak punya apa-apa gitu. Nyeleneh ini kemudian ketika dirawat membentuk asobiyah lagi yang sama.
bisa memunculkan generasi-generasi berikutnya yang lama-kelamaan juga bisa mendoktrin semua pihak Nah, gitu ya, sehingga kemudian membentuk satu kekuatan besar, Ashabiyah yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, dari situlah kemudian baru kita bangkit menjadi negara yang ingin merdeka. Ya, negara yang sudah hari ini berapa, 77 tahun ya? Iya, 70 tahun merdeka. Ini luar 77 tahun berarti udah di stagnansi ya. Jadi ini pada fase dimana kita kerjanya ngutang mulu gitu. Bisa juga ya. Kan kalau setiap fasenya tidak ada umur yang pasti. Iya, iya. Bisa saja kemakmuran hanya 1 tahun. Ya, ya. Fase kemakmuran 2 tahun bisa saja. Ya, jadi sudahlah pokoknya ini kita di fase ngutang-ngutang aja gitu. Nyampe pada generasi nggak bisa bayar lagi, udah bubarkan saja gitu. Bubarkan. Hancurkan lalu bentuk baru lagi gitu. Bentuk baru, peradaban baru. Orangnya tentunya baru ya. Jangan orang lama lagi. Peradaban baru stok lama. Itu udah habis lah. Oke. Baik. Cukup Ustaz ya? Cukup lah. Cukup ya. Panjangan nanti. Sudah panjang lebar. Nah, karena ini baru satu sub ya, tinggal soal kesukuan dan Ashabiyah gitu. Nah, jadi teman-teman semua, semoga yang perbincangan ini dapat mencerahkan gitu ya. Dan ya sembari teman-teman pun juga harus memiliki kitab mukadimahnya dan juga membacanya. Jika kemudian teman-teman bingung tentang sebetulnya apa yang menjadi esensi yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun yang berulang kali diulangi Ashabiyah ini, maka teman-teman saya kira dengan perbincangan ini teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi substansi daripada Ashabiyah itu gitu. Teman-teman semua, tentu kami akan konsisten untuk menyediakan konten-konten ini kepada teman-teman semua, biar kita semua bisa dapat teredukasi. Kepada teman-teman yang belum sempat punya rezeki, belum punya rezeki untuk bisa membeli kitabnya, mungkin lewat video-video ini teman-teman bisa mendapatkan ya apa namanya sedikit, pelajarannya ya, sedikit pencerahan ya, bisa dapat tercerahkan. Mungkin saja dalam kesempatan lain bisa menggunakan ini sebagai referensi misalnya. Betul. Dan insya Allah apa yang kami sampaikan ini adalah bersumber daripada kitabnya langsung. Baik, jika teman-teman ingin kemudian berikut gitu menyelesaikan masalah pemikiran Ibnu Khaldun, insya Allah kami akan membahasnya dan share banyak-banyak video ini kepada siapa saja agar semua bangsa Indonesia tercerahkan dan kita dalam upaya yang sama, yakni adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.